Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pujian kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua, hamba-hamba tidak pernah terus kita ucapkan dan kita ulang-ulangi dalam kehidupan kita dan kita. Karena sesungguhnya kemudahan, kesanggupan, dan waktu kita semua itu kita bisa kegiatan kita, urusan-urusan kita, semuanya semata-mata adalah anugerah dan nikmat Allah kepada kita. Kalau kita banyak memuji Allah, bersyukur kepadanya, karena kita banyak mengingat nikmatnya, maka kita malu untuk berbuat maksiat kepadanya. Kita malu untuk berdosa. Karena syukur, tahmid, pujian kita kepada Allah telah menjadikan kita tunduk, merendah, menghina, khudu', ta'ah, tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan tentunya anak-anakku sekalian yang sama berbahagia, kekuatan seorang hamba ketika dia dijaga dan dilindungi oleh Allah. Dan kekuatan hamba itu bertumpu pada rasa syukurnya kepada Allah, syukur yang melahirkan ketundukan dan ketaatan. Sebelum kami melanjutkan sambutan kami pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan apresiasi, penghargaan, kebanggaan yang pertama ada para orang tua yang telah memilih Villa Tahfidz Himmatul Quran Malino sebagai tempat pendidikan pembinaan anak kita yang alhamdulillah dengan taufik Allah, dengan izin Allah, berkesempatan setelah lulus untuk mengecam, untuk merasakan menjadi santri, menjadi sekian tahun di Malino. Akan membersamai anak-anak kita di Pegunungan Malino selama mereka, anak-anak kita,
berada, insya Allah sering kami namakan, kami sebut kawah Chandra di Muka, pembentukan dan pembinaan generasi Al-Quran. Syukran wa taqdir, apresiasi kepada seluruh jajaran pengelola, pembina Himmatul Quran, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, seluruh asatidzah, seluruh pembina yang juga berkesempatan, para orang tua yang berbahagia, yang kami banggakan. Perumpamaan anak-anak kita yang kita masukkan, yang kita percayakan untuk ditempa, untuk dibina, untuk dididik di Himmatul Quran. Lalu kita sebagai orang tua, dengan obsesi kita, harapan besar kita, cita-cita kita untuk anak-anak kita yang kita cintai, buah hati kita, belahan hati kita, kasih sayang kita. Kita rela berkorban untuk nanti berpisah dengan mereka dalam waktu yang sementara. Untuk nanti tidak melihat mereka lagi dalam waktu yang sementara. Untuk nanti ada rasa rindu dalam hati kita. Barangkali ada tangisan sedih. Tetapi kami berharap tangisan itu menjadi air segar yang memupuk bertumbuhnya jiwa dan hati kita. Dan juga menjadi motivasi yang besar bagi para ustadz dan pembina di sana untuk berdedikasi, untuk bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh mendidik, mentarbiyah, membentuk dan membina anak-anak kita, amanah dari orang tua mereka, agar pada waktunya nanti ketika mereka melihat kembali dan bertemu kembali, berjumpa kembali dengan anak-anak mereka telah menjadi generasi yang kuat, yang berkarakter, dan menjadi kebanggaan orang tua mereka. Perumpamaan mereka ini seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatan biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilya aw mata'in zabadun mislu yadribullahu al-haqqa bil batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi kadzalika yadribullahu al-amsal. Allah menurunkan dari langit air, lalu air itu mengalir di lembah-lembah sesuai dengan ukuran lembah itu, dan air itu membawa kotoran-kotoran, sampah-sampah di atasnya. Dan dari apa yang kalian bakar, yang kalian hidupkan apinya, yaitu ketika kita menempa emas atau perak dalam gumpalan api, emas dan perak itu keluarlah hilya, keluarlah perhiasan logam mulia yang bercahaya, yang bersinar. Perhiasan
dan bersama dengan perhiasan yang keluar dan muncul dari tempahan itu, ada debu, ada abu, sisa pembakaran. Kadzalika yadribullahu al-haqqa bil batil, wal memperumpamakan antara kebenaran dan kebatilan. Fa amma zabadu, adapun sampah itu, kotoran itu, debu itu, arang itu, abu itu, fayadhabu jufaan, maka dia akan pergi tanpa bekas, tanpa diingat, tanpa ditoleh, tanpa dilihat. Dia tidak berharga setelah itu. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard, adapun yang bermanfaat bagi manusia, maka itulah yang tetap tinggal wujud, ya, di bumi Allah ini. Kadzalika yadribullahu al-amsal, demikianlah Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan. Orang tua yang berbahagia dan dimuliakan Allah, anak-anakku yang kami banggakan, perumpamaan orang tua kita semua ketika dia memasukkan, menempatkan, dan rela untuk menanggung sedikit ujian dan cobaan berpisah dengan kita. Perumpamaannya seperti apa yang dalam ayat. Kita seperti air yang mengalir. Kita seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, dan dia turun ke bumi ini. Kemudian dia mengisi lembah yang besar akan menampung air yang banyak. Lembah yang kecil akan menampung air yang kecil. Kita adalah air yang mengalir. Kita adalah energi kinetik yang bergerak, air yang mengalir. Kita menyeret sampah-sampah. Lalu sampah-sampah itu tersangkut di akar-akar pohon. Lalu dia tertinggal. Adapun kita terus mengalir, memberi kehidupan, menumbuhkan, ya, memberi kesuburan dalam kehidupan dunia ini. Adapun sampah itu dia tidak berarti setelah itu. Dia tersangkut dan dia terlupakan oleh zaman, oleh kehidupan ini. Anda adalah air yang Allah turunkan dari langit. Yang ketika Anda berada di lembah himmatul Quran, ya, Anda adalah air yang siap untuk dialirkan dan mengalir, mengisi setiap relung, ya, aliran, ya, sungai-sungai kehidupan manusia ini, untuk memberikan kesuburan. Tumbuhlah dengan air itu tanaman-tanaman, ya, dia tumbuh, dia berbuah, dia berbunga, dia berbuah dan memberikan manfaat kepada manusia. Air. Kita air yang diturunkan oleh Allah dari langit, air yang memberikan kehidupan, keberkahan bagi hidup dan kehidupan manusia. Maka kebanggaan bagi orang tua, kemuliaan bagi orang tua. Ketika kita adalah air dengan energi kinetik yang sangat kuat, yang bergerak, ya, yang bergerak menyeret sampah-sampah yang tidak berguna itu dan meninggalkan mereka di tempat mereka untuk dilupakan oleh zaman. Adapun kita terus bergerak, ya, kita terus bergerak, memberi arti kehidupan, ya, tumbuh, ya, kehidupan ini dengan fungsi kita, makna kita sebagai air. Perumpamaan yang lain yang Allah sebutkan dalam ayat ini seperti tempaan logam yang dibakar di dalam api, yang ditempa, yang dipanaskan, ya. Setelah dia dipanaskan dan ditempa, dipukul, maka beberapa saat kemudian, ya, keluarlah dari tempahan itu api yang panas itu, logam mulia yang berkilau, emas, perak yang berharga. Emas dan perak ini tidak ditempatkan kecuali di tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang mulia, dijaga. Harganya mahal. Semua orang datang untuk mengambilnya, melihatnya, dan merasakan manfaatnya. Itulah emas. Kita adalah logam mulia. Ketika kita ditempa dalam api yang panas, ditempa dengan kesabaran,
dengan pendidikan, dengan pembinaan, dengan tarbiyah pada saatnya, pada waktunya nanti. Orang tua kita yang bersabar berpisah dengan kita, pada saatnya, pada waktunya nanti, mereka akan melihat kita sebagai logam-logam mulia yang berharga, yang berkilau, yang menyinari kehidupan dunia ini, yang bermanfaat, yang selalu ada, dirindukan, diinginkan oleh manusia. Ada sisa dari tempahan itu, debu, abu, arang yang tidak bermanfaat. Dia akan hilang, dia akan menguap, ya, dia akan tertiup oleh angin. Saya mengajak kepada semuanya, sebagaimana apa yang Allah ingatkan kepada kita. Air itu, logam emas itu, perak itu, al-haqqu, kebenaran. Adapun sampah itu, arang, debu yang tidak bermanfaat itu adalah kebatilan. Begitulah Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Bagaimana kita ini meninggalkan kebatilan kepada kebenaran. Bagaimana kita merubah diri kita. Bagaimana kita mengupgrade, memperbaiki diri kita. Bagaimana kita keluar, ya, dari tempat-tempat kita yang rendah, tempat-tempat kita yang hina, menuju tempat kita yang mulia, yang tinggi, yang dijanjikan oleh Allah. Bagaimana kita keluar dari kegelapan kita kepada cahaya, dari jahiliyah kepada Islam. Bahkan kami sampaikan dalam kesempatan ini, apabila anak-anak kita, dengan semua kesabaran kita, wahai orang tua, bapak dan ibu yang kami banggakan, yang kami muliakan, apabila anak-anak kita dengan semua kesabaran kita menuju, ya, kemuliaan mereka sebagai air yang mengalir tadi, kebenaran, dan menjadi emas murni, logam mulia, emas dan perak tadi, maka tidak berarti pengorbanan kita setelah itu. Kita tidak sedang menyiksa diri kita. Kita tidak sedang menghinakan diri kita. Kita tidak sedang menyakiti diri kita ketika kita berpisah dalam waktu yang sementara dengan mereka. Tetapi sesungguhnya perpisahan kita dengan mereka dalam waktu yang sementara, berpisah dengan mereka dalam waktu yang sementara, agar kita menjadi bahagian dari penempaan, pembentukan logam, emas dan perak tadi. Kita berada di situ, kita hadir di situ, kita menyaksikan itu. Kita ikut menempa anak-anak kita untuk menjadi logam-logam mulia. Kita bahagian dari lembah-lembah itu. Kita bahagian dari himmatul Quran, lembah himmatul Quran, untuk kemudian dari lembah itulah mengalir air-air kehidupan, yang ketika dia menghidupkan manusia, dia telah menghidupkan jiwa anak-anak kita dan jiwa para orang tua mereka. Para orang tua yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Ini perumpamaan. Ketika kita rela, ketika kita memilih himmatul Quran untuk menjadi tempat, ya, kawah candra di muka, lembah pembinaan, ya, api panas, ya, yang menempah anak-anak kita. Bersabar, yakin, mantapkan jiwa kita. Jangan kita yang pertama menangis. Kalau nanti kita antar anak kita, akhirnya anak kita mau ikut pulang, ya. Jangan kita yang pertama menangis. Perlihatkan ketegaran kita di hadapan anak-anak kita. Perlihatkan, ya, bahwa kita niatkan semua ini untuk kemuliaan hidup kita dunia dan akhirat. Anak kita adalah amanah Allah kepada kita. Kalau kita jaga anak-anak ini sebagaimana pesan dan amanah Allah kepada kita, maka anak-anak kita akan menuntun kita, akan menggandeng tangan kita. Kalau mereka sudah menjadi penghafal Quran, mereka akan meletakkan di atas kepala kita, mahligai, ya, intan berlian, dan dia akan menuntun tangan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kepenatan setelah itu tiada berarti, tiada berguna. Ya, kesulitan kita, keletihan kita, ya, kepenatan jiwa kita tidak lagi menyiksa kita, tidak lagi berarti bagi kita.
karena kita telah mendapatkan hasil perjuangan kita. Allah telah memberikan dan membuktikan janji-janjinya kepada kita. Maka orang tua yang berbahagia dan kami muliakan, anak-anakku yang kami banggakan. Yang terakhir dari kata sambutan kami. Mari kita berta'awun. Mari kita bekerja sama untuk mengembangkan, menumbuhkan generasi ini. Ini adalah generasi Islam. Hanya dititipkan pada kita. Mereka hanya dititipkan pada kita. Tetapi anak-anak Islam, mereka adalah generasi Islam. Mereka adalah pemuda Islam. Dan kita berharap, kalau di dunia ini mereka adalah pemuda Islam, anak-anak Islam, di surga mereka, di surga di akhirat, mereka adalah pemuda-pemuda surga. Di surga di akhirat mereka adalah pemuda-pemuda surga. Itu yang kita harapkan dari anak-anak kita. Maka untuk tujuan itu, mari berta'awun, bekerja sama. Ya, kami juga menghimbau dan kemudian mengingatkan diri kami pribadi sebagai pimpinan pondok yang mendapatkan amanah ini, dan kepada semua jajaran pembina ustadz, ya, di Himmatul Quran. Mari kita besarkan jiwa kita, kita tuluskan niat kita, kita tingkatkan mujahadah kita, dan jadikanlah Himmatul Quran sebagai lembah. Untuk kemudian dari lembah ini, kita menghadirkan untuk bumi ini, untuk Islam ini, generasi jil Al-Quran yang akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan perbaikan yang seluas-luasnya dalam kehidupan manusia. Sebelum saya tutup, walaupun waktunya sudah cukup singkat, saya hanya ingin mengingatkan 4 nilai dasar. 4 nilai dasar Himmatul Quran. Yang pertama mujahadah, kesungguhan. Yang kedua ibadah. Yang ketiga akhlak dan adab. Yang keempat bermanfaat bagi sesamanya. Ini 4 nilai dasar Himmatul Quran. Mujahadah, tidak ada malas, tidak ada sikap tidak peduli, ya, dan sikap-sikap. Mujahadah juga bermakna selalu ingin lebih baik, berubah, ya, menatap ke depan, ya, tidak berputus asa, ya, tidak masa bodoh, tidak malas. Itu makna mujahadah. Kita ingin melahirkan yang tunduk, yang tawadu, yang rendah hati, yang tidak sombong, yang tidak congkak, yang tidak melawan. Kita ingin melahirkan generasi seperti itu. Kita ingin melahirkan generasi yang berakhlak, akhlaknya mulia, punya karakter, dia beradab, sayang kepada kedua orang tuanya, ya, sayang kepada kedua orang tuanya, mencintai kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya, berterima kasih kepada kedua orang tuanya, dan kepada siapa saja yang berjasa kepada dirinya, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada nabinya, berakhlak kepada para ulama, berakhlak kepada semua orang yang berkontribusi untuk meninggikan dan memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Yang keempat, nilai dasar Himmatul Quran adalah memberikan manfaat. Mereka tidak egois, ya, tidak individualistis. Mereka mau memberi manfaat, menolong orang, membantu orang. Bahkan mereka mendahulukan siapa yang mereka bantu, walaupun mereka juga butuh. Kami ingin menanamkan nilai itu pada anak-anak santri kami. 4 nilai dasar Himmatul Quran. Kami coba untuk kami berjuang membersamai anak-anak kita di sana. Saya kira dan kata sambutan yang kami berikan dan kami sampaikan dalam kesempatan ini, dan dengan memohon taufik Allah, dengan memohon pertolongan Allah, kami membuka ajang atau pertemuan orang tua santri dan Himmatul Quran pada kesempatan sore hari ini. Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan mungkin juga ada dari santri langsung, nanti bisa mengkonfirmasi, bertanya, dan mengusulkan kepada para pembina, khususnya kepada wakil kepala sekolah. Ada 4 wakil kepala sekolah kami, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan pengajaran, wakil kepala sekolah bidang umum, wakil kepala sekolah bidang kesantrian, dan wakil kepala sekolah bidang pengembangan mutu. Ini 4 wakil kepala sekolah kami yang mendampingi kepala sekolah, dan kami sebagai pimpinan pondok yang tentunya mendapatkan amanah bagaimana menjaga nilai-nilai dan misi visi pondok ini. Demikian dari kami, dan kurangnya mohon maafkan.
Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.